Tadi aku kejar dia nggak kayak gitu loh. Ya kita harus cegah deh, biar dia nggak kepor pelita. Apa kau hubungin Elsa ya? Udah sayang. Aduh, untung gak ada korban jiwa. Ini harus kasih tahu ke Elsa dong ini. Berarti kalau nggak ada korban jiwa dia kabur dong. Ini nomor baru Nino yang tempo hari pernah dia pakai untuk nelpon aku. Dia pasti ingin memberikan kabar soal Arumi. Halo? Gimana? Udah dapat info apa tentang Arumi? Arumi kabur. Hah? Kok bisa? Kamu di mana sekarang? Ini nih aku lagi di gudang, tapi begitu sampai aku lihat gudangnya kebakaran. Tapi kamu tenang, aku udah nanya ke orang sini katanya nggak ada korban jiwa. Jadi kayaknya memang Arumi kabur. Gini, Mak, pokoknya kita harus tahu keberadaan Arumi sekarang, ya. Oh, iya ada meeting ya hari ini. Jam berapa? Ada meeting. Meeting apa? Oh, jam 9. Ya sudah. Berarti saya datang lebih awal aja ya. Pagi-pagi udah bahas kerjaan di kantor. Untung aku masih sempat bikinin susu. Kalau enggak, Elsa pasti lupa minum susu pagi ini. Ya. Kamu bikin susu buat aku? Iya, diminum dulu sayang. Ya, makasih ya. Bentar. Ya sudah, nanti disiapkan aja bahan-bahan untuk meetingnya ya. Ada Devan. Ada di laptop saya. Oh, jadi itu bahan untuk meetingnya. Ya sudah, saya segera ke kantor sekarang ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah mau berangkat meeting? Jadi aku harus berangkat sekarang karena meetingnya jam 9. Ya udah. Ya udah kalau gitu aku anterin kamu aja ya. Nggak usah, nanti aku naik taksi online aja. Udah nggak apa-apa, biar aku aja yang anter sayang. Kalau kamu naik taksi online ya nanti supirnya tiba-tiba suka ngomong gini. Sendirian aja Neng, suaminya mana? Kok nggak nganter? Kok suaminya nggak perhatian? Nggak gitu. ada. Nggak ada, supir nanya ke penumpangnya kayak begitu. Ada. Nggak ada, kamu terlalu overthinking aja. Nggak ada kayak gitu. Iya makanya, udah biar aku yang anter. Ya udah. Tapi berangkatnya sekarang. Iya, tapi nih, kamu minum dulu dong, ini kan udah aku bikinin. Kamu lagi hamil, ini susu hamil aku siapin buat kamu. Biar anak kita sehat, ibunya juga sehat, ya. Ini minuman wajib untuk ibu hamil. Udah boleh minum sekarang? Oh iya, boleh. Aku minum ya, sayang, Iya. ya. Nah, Makasih loh buat perhatiannya. iya sama-sama sayang. Ini karena kamu rajin minum susu, tuh pertumbuhan anak kita juga bagus. Perut kamu cepet besar. Iya sayang, makasih ya. Ya udah, mau berangkat sekarang aja nggak? Ya udah, yuk kita berangkat. Setengah aja nggak apa-apa kan? Ya udah sambil bawa aja nggak apa-apa. Oh. Yuk. Karena Yuk. mobil juga. Ya udah. Tapi minum sambil jalan Iya nggak apa-apa. Halo, assalamualaikum Bu Rosa. Ya, waalaikumsalam Randy. Apakah kamu sudah dapat ini, sampelnya Kirana? Sudah Bu, saya sudah dapatkan helaian rambut Kirana Bu. Bentar, helaian rambut Kirana, gimana kamu bisa dapatnya? Kan Kirana pakai hijab. Mungkin nanti setelah kita bertemu saya akan jelaskan semuanya Bu. Yaudah, kalau gitu saya tunggu di rumah. Kamu segera antarkan itu helaian rambutnya supaya kita bisa segera tes DNA ke laboratorium. Saya cuma memastikan bahwa apakah Kirana dan Zidan tuh ada hubungan darah. Baik Bu, nanti setelah saya kembali saya akan langsung menuju ke Ibu untuk memberikan sampel rambut Kirana Bu.
supaya kita bisa tes DNA-nya. Oke, kalau gitu. Mari, Bu. Ternyata diam-diam Mas Randy mau melakukan tes DNA menggunakan helaian rambut aku. Pasti ini untuk membuktikan apakah aku dan Zidan punya hubungan darah atau tidak. Dari mana ya Mas Randy dapat rambut aku? Apa jangan-jangan Mas Randy ngedapetin sampel rambut aku dari sisir? Aku nggak nyangka. Ternyata Mas Randy mau melakukan tes DNA ke aku dan Zidan. Ya Allah, Aku jadi meragukan ketulusan Mas Randy selama ini. Apa jangan-jangan dia baik sama aku dan Zidan demi menjalankan tugas dari Tante Rosa? Ini gak bisa dibiarkan. Aku gak mau sampai Tante Rosa tahu kalau Zidan itu cucu kandung dia. Aku gak mau Zidan sampai diambil sama Tante Rosa. Aku harus menemukan sampel rambut aku yang diambil sama Mas Randy. Dan aku tukar sama sampel rambut yang aku temukan di kamar ini. Harus rambut orang lain. Aku cari di mana ya? Selamat pagi. Pagi Wah. Pak Prama. Saya udah bikinin sarapan. Kau buat sarapan ini buat saya. Iya, silakan dicicipi Pak. Wah. Kapan kamu masaknya? Tadi waktu Bapak masih siap-siap, saya lihat bahan-bahan yang ada dalam kulkas. Jadi ya saya bikin seadanya, mudah-mudahan rasanya enak ya Pak. Oke, kita coba ya. Wah, ini favorit saya nih. Hebat kamu. Hanya dari bumbu-bumbu dan bahan-bahan yang ada di kulkas itu kamu bisa bikin makanan seenak ini. Terima kasih loh. Saya senang kalau Pak Prama suka dengan masakan saya. Ini kok saya jadi makan sendiri. Kamu makan juga dong? Kamu belum sarapan kan? Kenapa? Enggak, rasanya saya enggak enak kalau sarapan bareng Pak Prama. Nggak apa-apa, udah duduk sini. Kita sarapan bersama. Yuk. Ayo, ambil aja piringnya. Jarang-jarang nih makan saya ada yang temenin. Kamu rencana hari ini mau ngapain? Saya rencananya hari ini mau ke kontrakan saya yang kebakar itu, Pak. Saya mau ngambil baju-baju, siapa tahu masih ada baju yang tersisa yang masih bisa saya pakai. Terus saya juga mau ke tempat kerja saya. Oh, kamu kerja? Kerjaan apa? Kalau aku bilang kerja di restoran itu, Pak Prama kan sering ke sana. Nanti Pak Prama malah nyari-nyari info soal aku di sana. Bahaya. Nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Saya mengerti kadang-kadang seorang menganggap pekerjaannya itu privacy. Nggak apa-apa. Enggak, bukan gitu. Cuma saya malu aja karena saya kerja di sebuah warung kecil dalam gang dekat kontrakan saya.
Nggak apa-apa, jangan malu. Selama pekerjaannya itu halal. Oh ya, nanti kalau misalnya baju-baju kamu itu banyak yang tidak bisa dipakai lagi atau terbakar, kamu gunakan uang ini aja untuk beli baju baru. Pak, nggak usah Pak. Saya nggak bisa terima uang itu karena Bapak udah terlalu baik sama saya. Saya tuh udah sangat bersyukur Bapak ngebolehin saya tinggal di sini. Udah, nggak apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan. Ya, terima uangnya. Ini tanda terima kasih saya karena sudah dibikinkan sarapan yang lezat seperti ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Boleh juga nih papanya Devan. Kayaknya aku bisa porotin dia terus-terusan. Yuk, diambil makanannya. Ayo Pak. Ya, sebentar. Ternyata Mas Randy nggak setulus yang aku duga. Ternyata dia berteman denganku hanya untuk mengambil sampel DNA rambutku. Aku harus menemukan sampel rambutku yang disimpan sama Mas Randy. Pokoknya sampel rambutku itu nggak boleh dijadikan bahan untuk tes DNA. Tapi disimpan di mana ya sama Mas Randy? Aduh, disimpan di mana ya? Kok nggak ada di dalam tasnya? Mas, kayaknya saya perlu kunci Inggris. Gitu. Bisa tolong ambilin di mobil saya, Mas? Saya bawa. Kirana. Lagi ngapain? Nyari peniti jilbab aku. Kayaknya sih jatuh di situ. Oh, belum ketemu? Belum. Nanti dilanjutin aja nyarinya. Kamu ngapain? Ini saya mau ambil kunci Inggris. Sebentar ya. Ya udah. Tunggu ya. Untung aja nggak ketahuan kalau aku lagi meriksa tasnya Mas Randy. Mas, maaf. Iya. Kalian pernah lihat perempuan ini nggak? Saya nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Nggak tahu, Mas. Ya udah, makasih ya. Ya, Oh, iya. permisi. Ya, iya. Detik. Maaf. Aduh, saya pikir sekalian saya mau nanya, pernah lihat perempuan ini nggak? Nih. Ya, saya nggak tahu, Pak. Ya kalau gitu maaf, makasih. Ya, sama-sama. Kemana lagi cari Arumi ya? Tapi kemarin kan kalau nggak salah sempat lihat Arumi mau ke arah Pondok Pelita, apa jangan-jangan dia ke Pondok Pelita? No, kamu lihat deh cara jalannya. Kok pincang gitu sih? Tadi aku kejar dia nggak kayak gitu loh. Ya kita harus cegah deh, biar dia nggak ke Pondok Pelita. Apa kau hubungin Elsa ya? Udah sayang.